Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dianggreni di sini. Pada kesempatan praktikum kali ini, kita bakal belajar bab baru yaitu dasar-dasar PHP. Nah, untuk introduction PHP di sini aku pakai modul pemrograman web. Nah, langsung aja. Jadi tuh PHP itu apa? Nah, PHP itu adalah bahasa server side scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamik. Nah, maksud dari server-side scripting adalah sintak dan perintah-perintah yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan di server, tetapi disertakan pada dokumen HTML biasa. Nah, maksudnya apa? Jadi, nanti saat kita membuat web, itu kita akan mengkombinasikan antara PHP sebagai bahasa pemrograman dan HTML itu sebagai pembangun atau pembuat struktur halaman web kita. Dan seperti yang udah kita pelajari kemarin, kita juga bakal gabungin pakai CSS agar tampilan web kita lebih menarik. Seperti itu. Nah, untuk menulis script PHP itu ada 3, tapi yang biasanya digunakan itu nomor 1 sama 2, kalian boleh milih. Kalau aku prefer ke yang kedua, itu pakai kurang dari tanda tanya PHP, terus di sini script kita, terus tanda tanya lebih besar. Kenapa kita harus pakai ini? Karena kan nanti kan bakal nyampur sama HTML. Nah, untuk menandakan bahwa script ini adalah bahasa pemrograman PHP, nah makanya kita pakai sintak pembuka ini dan ditutup dengan ini. Nanti script kita ada di dalam sintak ini. Kayak gitu. Nah, langsung aja kita coba di text editor kita. Aku menggunakan Visual Studio Code, teman-teman yang pakai Sublime sama aja sih. Nanti tinggal menyesuaikan. Nah, di sini aku belum bikin folder. Aku mau bikin folder dulu, seperti biasa bikin folder ya. Aku folder dasar PHP. Oke, sudah. Aku open foldernya. Ini. Some docs dasar PHP. Select. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menampilkan Hello World menggunakan campuran dari HTML sama PHP. Nah, di sini aku mau bikin file namanya awal.php. Terus di sini aku mau membuat struktur HTML-nya dulu. Namanya dasar-dasar PHP. Titelnya. Dasar PHP. Nah, tadi kan aku mau pakai sintak yang kedua. Sintak yang kedua. Jadi di sini diawali pakai kurang dari tanda tanya PHP. Kecil ya, PHP. Terus ditutup dengan tanda tanya lebih besar. Nah, terus sintak PHP kita tuh ada di sini. Nah, dalam PHP itu ada beberapa cara untuk mengoutputkan. Kalau di C++ itu kayak cout tuh kan. Nah, kalau di PHP itu ada 3. Yang pertama cuma 3, ada beberapa. Ini yang pertama ada print, ada echo, kemudian ada print, r, var, dump. Nah, kalau print sama echo ini untuk menampilkan nilai. Jadi ini yang bakal sering dipakai nantinya. Terus kalau print r ini ketika nanti kita udah masuk ke array, nah ini juga bisa digunakan karena ini memang khusus untuk mengoutputkan yang bertipe array. Kemudian kalau var dump ini untuk mengetahui si variabel secara detail yang telah kita buat. Misalkan kita mau lihat nih variabel yang kita buat nih tipe datanya apa, panjangnya berapa, seperti itu. Jadi lebih detail. Dan var dump ini tapi nggak ditampilin ke web pengguna. Jadi ini cuma buat developernya aja untuk mengetahui lebih lanjut variabel yang telah dibuat. Kayak gitu. Nah, langsung aja aku mau pakai cara yang kedua untuk cara yang kedua tadi. Udah ya, udah dibuat. Kemudian aku mau mengoutputkannya pakai echo. Kemudian kalau pakai echo itu sama kayak print, kita ketik 2, kemudian di sini outputnya apa? Hello world. Kemudian titik koma, diakhiri dengan titik koma, kemudian kita save. Nah, kalau pakai print sama aja,
cuman di sini tinggal diganti print. Nah gitu, terus kita coba buka pakai browser localhost. Nah jadi localhost ini tuh untuk menampilkan htdocs. Jadi localhost ini tuh htdocs, terus folder kita namanya apa? Dasar PHP. Nah kalau udah PHP, nah ini udah tampil hello world, yang satu pakai echo, yang satu pakai print. Nah di sini aku mau nambahin pengetahuan sedikit informasi lah. Nah ini kan localhost nih. Ketika kita pencet itu isinya banyak folder. Tapi kalau misalkan kalian awalan install itu, kalau ketika kalian pencet localhost saja itu munculnya ke dashboard SAMPP-nya kan. Nah itu kenapa? Karena saat dibuka nih htdocs, localhost kan htdocs. Jadi sama aja localhost tuh buka htdocs, terus di sini banyak folder nih yang telah kalian bikin. Nah terus biasanya di sini itu kenapa masuk ke dashboard? Karena di sini ada index. Gitu. Jadi ketika localhost dibuka ada menemukan file index mau bertipe PHP atau HTML itu bakalan dibaca terlebih dahulu sama server. Jadi cara kerjanya kayak gitu. Nah kebetulan di sini udah aku hapus indeksnya. Nanti boleh kalian coba sendiri. Terus kalian hapus. Kalau kalian hapus nanti munculnya kayak gini folder-folder. Tapi kalau nggak kalian hapus nanti munculnya ke dashboard. Karena emang indeksnya itu tuh isinya mengarahkan ke dashboard. Tuh. Nah aku kasih contoh. Misalkan ya di sini aku punya indeks gitu ya. Terus di sini aku mau kasih hello world gitu ya. Sorry. Ya. Sini sih satu hello world gitu. World. Nah, seperti ini. Nah, di sini aku mau pencet localhost, terus tadi kan itu kan aku simpan di dasar PHP ya. Nah, dia akan nampilin yang indeks ini dulu. Gitu. Padahal sebelumnya tadi, sebelum ada indeks itu nampilin foldernya. Nah, kayak gitu. Jadi cara kerjanya itu dia buka folder, ketika ada indeks langsung ditampilkan terlebih dahulu. Tuh. Nah, indeks yang ditampilkan terlebih dahulu itu yang extensionnya PHP. Ketika extension PHP nggak ada, index.php nggak ada, itu langsung ke index.html. Itu kayak gitu. Jadi sebagai default awalan ketika kita membuat web, misalkan dikasih home, nah home-nya itu dikasih default ke index, itu bisa juga kayak gitu. Jadi nggak perlu kita ketikin di sini home gitu, nggak perlu. Jadi ketika kita klik langsung ke home. Mungkin itu informasi tambahan aja. Nah ini indeksnya mau aku terus nggak usah dihapus aja deh, biarin aja. Terus kita balik lagi ke sini. Nah di sini aku mau pakai echo aja ya. Oh ya, misalkan ini sebelumnya. Ini kan tadi awal ya. Ini kan gabung ya. Misalkan di sini aku mau kasih BR. Gini. BR itu kan top biar ke spasi ya. Nah ini error. Kenapa? Karena BR ini kan sintak HTML. Nah jadi kita ketika mau mencampurkan itu kita tutup dulu nih di sini. Ini kan punya PHP ini sama ini isinya ini ditutup dulu. Terus di sini HTML kita buka lagi nih PHP. Nah, kayak gitu. Jadi memang setiap PHP harus dikasih sintak PHP, terus kalau HTML ya dibiarin aja gitu. Jadi nggak bisa nyampur jadi satu. Jadi harus dibedain menggunakan sintak PHP tadi. Nah, ini kita coba. Nah, udah berhasil. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya kita bakal belajar variabel misalkan ya. Kita lanjut belajar variabel. Misalkan di sini aku mau kasih nih namanya hello, nama orang gitu ya. Nah, kita deklarasinya terserah mau di mana, tapi aku mau deklarasinya tetap di sini aja, di variabel global ini sama aja. Karena kita belum punya function. Nah, misalkan aku kasih nama variabel, aku buat nama variabel dengan nama. Nah, terus kita kasih nilainya, misalkan namanya Budi.
titik, koma. Tuh. Nah, jadi sintak variabel itu adalah dolar, nama variabel, kemudian sama dengan value atau nilai, tutup petik, titik, koma. Nah, ini sintaknya untuk membuat variabel seperti itu. Nah, terus gimana cara kita manggil nama variabel nama ini? Caranya tinggal kita ketikin aja. Ini kan masih di sintak PHP ya, jadi langsung kita tinggal ketikin dolar nama, terus kita save. Nah, ini nanti bakal namanya berganti menjadi hello Budi. Tuh, kita memanggil variabel Budi. Nah, itu untuk variabel itu cara penggunaannya kayak gitu. Tuh, kalau kita mau bikin variabel lagi ya sama caranya, nama variabel, value-nya apa. Tuh. Nah, selanjutnya ada operator, sama kayak di C++ juga ada operator untuk mungkin untuk logikanya ya, kayak menghitung atau mungkin pengendalian dan lain-lain. Jadi di sini operatornya sama aja, aritmatika ada plus, minus, kali, bagi, persen, plus untuk increment, decrementnya min, terus logikanya ada sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, misalkan nih, aku mau untuk menghitung jumlah belanjanya si Budi, gitu ya. Ini aku taruh atas saja ya. Aku kasih atas saja. Udah, masih aman. Oke, terus aku mau ini Budi misalkan beli barang jumlahnya 30. Nah, kalau ini angka itu langsung aja, nggak usah dikasih petik. Nah, kalau string itu harus dikasih petik, ini variabelnya harus dikasih petik 2 kayak gini. Terus di sini ada harganya, misalkan harganya barangnya itu 4.000 gitu ya. Terus di sini aku buat variabel untuk menampung total. Itu total itu didapat dari variabel jumlah dikali variabel harga, titik, koma. Gitu. Misalnya di sini Budi dapat diskon nih, diskon. Berarti di sini total gini deh, diskonnya berapa dulu? Diskonnya misalkan 20, variabel total dikali 20 per 100, itu kan totalnya belanja berapa, dapat diskonnya 20%. Nah, terus total belanja Budi berapa? Nah, ini disimpan misalkan di variabel total bayar, gitu ya. Terus kita kasih total dikurangi variabel diskon. Kayak gini. Terus di sini kita printkan hello Budi, total belanja Anda sebesar ini, kan yang udah dikurangin, yang udah netnya yang harus dibayar sama Budi. Jadi dolar total bayar. Terus kita save, terus kita lihat nih di sini. Nah, hello Budi, total belanja Anda sebesar 96.000. Nah, itu cara penggunaan buat operator sama cara membuat variabelnya. Nah, selanjutnya kita belajar perulangan. Jadi sini aku bakal ngasih dasar-dasar, nanti kalian bisa nge-explore sendiri. Jadi aku kasih cara penggunaannya gimana, nanti untuk lebih lanjutnya kalian bisa explore sendiri sambil mengikuti nanti jalannya praktikum juga. Misalkan di sini aku membuka sintak PHP lagi, terus perulangan sama, perulangan kan ada banyak, ada do while do, for, dan lain sebagainya. Di sini aku mau contohin yang for. Sebenarnya penggunaannya sama kayak C++ juga. Di sini misalnya kan for, terus buka kurung, tutup kurung, terus di sini ada inisialisasiin dasarnya gitu kan. Nah, di sini misalkan angka. Di sini aku mau nampilin angka 1 sampai angka 10 misalnya ya. Angka, terus
kondisi awalnya itu 1, titik koma, terus batasnya itu berapa? Misalkan angka kurang dari sama dengan 10. Terus di sini increment-nya, ini aku mau tambah auto increment yang plus-plus. Angka plus-plus. Jadi akan nambah 1, 2, 3 sampai 10. Terus kita buka kurawal, tutup kurawal, terus kita tampilin nih echo, terus kita kasih tanda petik, terus kita misalkan bilangan, kasih intro dulu, bilangan ke, terus kita outputin tuh, ini tadi kan disimpan di variabel angka, nah kita outputin nih angka tuh, nah, ini jangan lupa titik koma, terus kita save tuh, terus kita lihat nih hasilnya, wah yang 1, 2, 3, nah ini ke samping ya, ini bakal kita kasih spasi dulu. Nah ini sama, kalau kita mau kasih spasi, ini kita tutup dulu, terus kita kasih BR, HTML-nya, terus kita ketikin lagi buat PHP-nya. Ini aku rapiin dulu. Udah. Ini PHP, ini HTML, ini tutup kurungnya ini kan PHP. Nah ini kita juga ngetiknya kayak gini, jadi agak lebih jeli ya teman-teman. Nah, jadi ke bawah. Nah, udah. Jadi perulangan seperti ini yang akan biasanya kita gunakan itu yang for ini sih. Nanti bakal berguna di array untuk menampilkan data-data. Terus selanjutnya perulangan udah, terus kita misalkan perulangan ini kita kasih pengendalian. Nah, kalau teman-teman masih ingat kalau di C++ pengendalian ya itu sama aja kayak di PHP. Cuma sintaknya aja mungkin yang agak berbeda. Kalau variabel kan biasanya langsung ya, gitu kan. Nah, di sini itu ini variabelnya pakai $, itu kan teman-teman harus ingat. Nah, misalkan di sini aku mau beda ini angka 1 ganjil, angka genap ya genap gitu. Nah, jadi di sini kita harus kasih pengendalian kan. Nah, ini kan masih pengendalian kan berarti kan udah masuk ke bahasa pemrograman, berarti ke PHP. Nah, ini di dalam sintak PHP ini. Terus misalkan kita kasih if. Nah, kalau untuk genap itu kan kalau di modulus 2 sama dengan 0 itu genap ya. Jadi di sini angka di mod 2 sama dengan 0. Nah, ingat kalau di perulangan itu sama dengan 0 itu echo-nya bilangan adalah bilangan genap. Nah, else-nya berarti yang bilangannya itu ganjil ya, berarti else-nya adalah bilangan ganjil. Kita save, terus kita lihat nih. Nah, bilangan ke-1 adalah bilangan ganjil, bilangan kedua adalah bilangan genap. Udah benar ya pengendaliannya. Seperti itu. Nah, itu cara implementasi perulangan pengendalian di PHP dicampur HTML seperti itu. Nah, kemudian di dalam PHP itu banyak banget ya fungsi yang memang dari PHP. Kita bisa pakai, memang PHP itu punya banyak library fungsi yang banyak banget. Nanti kalian bisa lihat di dokumentasinya PHP. Nah, salah satunya itu ada untuk menampilkan tanggal. Tuh. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinggal echo-nya. Ini kan masih dalam tag PHP, buat baru aja. Tag PHP. Terus di sini kita echo. Nah, misalkan tanggal nih ya. Tanggal itu nama fungsinya date. Namanya fungsi itu pasti kan ada ini ya. Nah, ada tanda kurung buka, kurung tutup. Nah, di dalamnya ini kita kasih value. Ini kalau kita pakai fungsi
yang dari PHP itu kita harus nyesuaiin tuh parameternya apa biar muncul gitu kan. Nah, kalau date ini L itu untuk menampilkan harinya, kemudian di sini ada L terus D itu untuk menampilkan date-nya, tanggalnya. Kemudian di sini ada ada M, terus Y itu ya year, gitu kan. Terus kita coba save. Di L untuk hari, D untuk tanggalnya, M untuk bulan, Y untuk tahun. Gitu. Nah, ini. Di Sunday 4421 gitu. Nah, kalau ini tadi seperti yang aku bilang, jadi kalau di PHP ini bedanya sama C++, jadi di PHP itu tuh huruf gede besar itu sensitif itu. Jadi dia mempunyai case sensitif. Huruf kapital dan huruf kecil itu sangat berpengaruh. Misalkan nih kita ganti Y ini gede. Ini kita gedein semua deh. Itu ya, kita coba lihat. Nah, jadinya Sunday April 2021. Kalau ini gede jadinya itu disingkat. Tapi sama kayak ini L ini. Nah, misalkan kita kecilin, itu kan munculnya angka. Yang ini munculnya jadi Sunday 4 April 2021. Nah, itu PHP itu sangat sensitif. Jadi kalian harus hati-hati dalam penggunaannya. Itu fungsi ya dari PHP. Nah, gimana kalau kita mau buat fungsi sendiri? Itu kan kalau kita buat fungsi sendiri ya sama sebenarnya seperti kalau yang di C++ itu kan kita buat fungsi sendirinya itu kan menggunakan void, ada menggunakan void, function dan lain sebagainya. Nah, di PHP misalkan kita pakai function, terus buka kurung tutup kurung sama. Ini function yang kita buat sendiri, terus buka kurung kurawal tutup kurawal. Ini misalkan di sini kita mau bikin function dengan return yang akan dikembalikan tuh nilainya misalkan selamat datang user gitu kan. Nih. Terus kita outputin tuh di sini. Misalkan outputnya pakai HTML ya. Misalkan H1. Tuh. Terus kita echoin. Ingat kalau PHP pakai ini. Echo nama functionnya apa? Nama functionnya apa? Nah, ini kita belum kasih nama functionnya. Kita misalkan kasih nama greeting gitu ya. Ini kan kita mau ngucapin salam kan. Greeting. Terus di sini kasih tutup dulu. Kita panggil nih functionnya. Greeting. Nah, ini kita udah berhasil manggil functionnya ini. Coba kita jalani. Selamat datang user. Tuh kan. Jadi function yang bernama greeting ini dipanggil di sini untuk ditampilkan di echo. Nah, kita juga bisa kasih ini parameter. Tuh, misalkan di sini kita kasih argumen Budi. Tuh kan. Terus di sini kita parsing, kita kirimkan itu ditampung dengan nama variabel nama. Tuh. Nah, di sini dipanggil karena dia kan masukan, berarti kan dia harus menyesuaikan apa yang diparsing kan. Di sini nama diganti gitu. Terus ini kita coba lihat. Nah, di sini jadi Budi. Kayak gitu. Nah, misalkan di sini nih kita kasih filenya di sini, dikasih default gitu. Jadi fungsinya dikasih default di sini tuh kalau misalkan di sini nggak ada yang diparsing, itu dia otomatis akan menjalankan value yang ada di sini. Misalkan di sini kasih Ani gitu ya. Nah, ini tetap Budi karena di sini ada, misalkan di sini kosong nih, misalkan kosong kan, ada. Nah, dia jadi Ani gitu. Jadi ketika di sini ada yang masukannya, di sini juga ada defaultnya, ini bakal ketumpuk gitu istilahnya. Jadi yang di parameter ini tuh nggak bakal
digagas gitu lah istilahnya sama si functionnya itu. Dia bakal nampilin si parameter yang saat pemanggilan ini. Dia akan membaca argumen parameter yang dikirimkan dari si pemanggil ini tadi. Jadi ditumpuk, ini nggak digagas. Kayak gitu fungsi di PHP. Tuh. Nah, terus kita selanjutnya belajar masukan dari user. Tuh. Menerima masukan dari user. Nah, sebelum ke menerima masukan dari user, nah di dalam function itu dia ada beberapa yang bisa kita pakai gitu dengan berbagai macam variabel. Jadi ada variabel lokal sama global gitu. Nah, kalau global itu dikasih kata gini, global. Jadi, nama klub ini diambil dari variabel global. Nah, variabel global yang dia itu nggak ada di function. Functionnya kan segini. Nah, dia kan ini kan variabel global. Jadi, kalau ketika dideklarasiin global seperti ini, dia akan ngambil value yang ada di dalam variabel global nama klub AC Milan. Dan ini kalau di running, itu di sini print klubnya itu munculnya AC Milan. Tuh. Nah, ketika kita pakai variabel lokal yang dideklarasiin di function ini, di dalam function ini, nih, maka ketika dipanggil nama klubnya ini, di sini nama klub yang akan dipanggil ini yang variabel global yang ada di function ini. Seperti itu. Itu. Kemudian selanjutnya kita akan belajar masukan dari user. Jadi masukan dari user ini ada dua metode yang biasanya digunakan dalam form. Gitu. Masukan dari user kan biasanya pakai form kan. Nah, itu ada dua metode, post sama get. Nah, di sini aku punya analoginya. Misalkan di sini post, gitu ya. Yang pertama kita akan bahas post. Jadi post itu kita punya dua halaman nih. Yang satu form, yang satu buat file keluaran. Jadi ada dua. Yang halaman form ini ya isinya form, yang action ini, halaman kedua ini isinya untuk nanti menampung masukan dari si post ini, nilai dari si form ini. Ketika nanti usernya itu mengetikkan tuh nilainya nama sama name terus ada tombol submit, nah itu bakal dikirim ke sini. Akan ditampung, diterima di halaman output action ini. Kayak gitu. Ini post, langsung dikirimkan. Nah, bedanya apa sama get? Nah, kalau get ini di sini ada URL. Jadi, ketika si user itu memasukkan nama, name, terus dipencet submit, ya itu bakal ditampung di URL dan akan di-outputkan di halaman output itu. Nah, bedanya apa? Kita lihat deh, biar lebih jelas. Misalkan di sini kita buat baru namanya post dulu ya, post form. Jadi ini di sini .php. Di sini isinya nanti form PHP. Terus di sini aku buat post output .php. Ini. Nah, post form kayak biasanya kita buat form biasa yang udah kalian pelajari di awal pertemuan. Di sini form metode post. Ini. Terus kita buat form teman-teman masih ingat ya cara buat form, kita buat form terus kita tutup. Nah, caranya nyisipin form ini tuh metodenya post tuh caranya gimana? Di sini kita kasih metode. Nah, sama dengan petik 2 sini post pakai huruf kapital, di sini ada action. Nah, actionnya apa? Action ini kayak untuk ngasih tahu bahwa inputan kita nanti itu kita bakal keluarin, kita bakal outputin ke halaman apa? Halaman post underscore output.php kan. Nah, di sini tulis post output underscore titik dot php gini. Nah, terus di sini kita ketikin nama fieldnya dulu. Kegedean ya yang 4. Gini deh. Misalkan ini H3J. 3. Ini kita ketikkan misalkan sih masukkan data diri
Anda. Tuh kan. Terus kita BR, terus kita kasih input type, tabnya teks, kita buat name-nya tuh nama, terus kita BR lagi, di sini dikasih H5-nya nama gini deh, H5. Nah, terus kita buat lagi untuk nim, ini aku kupas saja cepat. Terus ini kita kasih nim, name-nya ini nim. Terus terakhir kita kasih input, tabnya submit, untuk submit value-nya misalkan simpan, tutup, aku rapiin dulu, udah, kita save. Terus coba kita lihat post ya, di sini post form. Nah, sudah muncul field untuk nama, untuk memasukkan name sama simpan. Nah, ketika kita klik tadi ya, kita klik, dia akan langsung mengarahkan ke halaman post output. Tapi kan di post output belum kita kasih codingan untuk menerima. Nah, gimana codingan untuk menerimanya? Kita pakai pakai tag PHP. Terus kemudian kita tutup. Nah, di sini kita buat variabel baru untuk menampung nilai dari kiriman dari post form tadi. Misalkan di sini nama ya, variabelnya nama terus sama dengan. Nah, di sini untuk menampungnya itu, untuk menerimanya itu kita pakai post kan tadi metodenya. Jadi di sini $_post. Tuh, jadi kalau dalam function ini kan fungsinya PHP, itu pakainya itu adalah underscore. Nah, ini dijelaskan di sini. Nah, ini namanya identifier gitu. Jadi identifier dan PHP itu terdiri dari fungsi, variabel, dan clause. Jadi aturan penulisannya itu beberapa itu harus menggunakan tanda dolar sama underscore. Tuh. Jadi kita menyesuaikan aturan di PHP. Terus di sini untuk mengetahui yang mau ini kan nama, dikirimkan ke post output. Itu kita kasih taunya itu pakai siku, terus petik 1 nama kecil kan. Nama ini didapat dari sini. Jadi disesuaikan dari formnya tadi. Formnya itu kita kasih nama inputan ini tuh apa. Nah, ditampung di variabel nama yang didapatkan dari post form yang namanya itu nama. Tuh. Nah, yang kedua tadi name. Terus kita post dan kita tangkap ya. Terus di sini name titik koma. Udah, ini berarti kita udah berhasil nangkep. Nah, udah berhasil nangkep. Misalkan nih, aku kasih dia gitu ya. Di sini aku kasih ini 124.168.2. Nah, ini sebenarnya udah berhasil, cuman karena kita nggak echo kan, jadi belum muncul. Nah, di sini kita echo kan nih. Echo titik 2 nama. Terus di sini kita kasih echo buat name. Kita save. Kita coba jalanin. Nah, dia name 124.168.62. Nah, ini tipe ya, titik 2-nya di sini.
Nah, misalkan kita coba ulang, kita refresh dulu. Budi NIM berapa? NIM 124.1809. Nah, ini udah ditangkap dan berhasil di-outputkan. Nah, ini kan tapi jelek ya. Satu line. Nah, kita bisa sisipin HTML di dalam PHP juga. Caranya gimana? Echo, terus kita kasih tag HTML-nya itu apa? BR. Di sini aku mau kasih spasi aja. Kita refresh. Sorry, ini apa? Oh, kurang titik koma. Teman-teman harus jeli ya. Nah, di sini jangan tipu-tipu. Harus fokus. Kayak gitu. Nah, bedanya sama get apa? Sama, cara penulisannya sama, cuman metodenya di sini diganti. Di sini aku kasih get form.php. Terus satunya get output.php. Gini. Nah, di sini sama, caranya sama. Aku copy aja biar cepat. Terus aku pastein. Nah, di sini diganti. Ini jadi get. Di sini metodenya diganti jadi get. Nah, di sini ingat tadi kan kita mau outputinnya di get underscore output. Kita save. Terus post outputnya ini kita copyin juga ke get output. Nah, kita ganti di sini. Kan kita nerimanya kan dari get. Dari metode get. Nah, ini kita ganti get. Terus kita save. Langsung kita coba aja. Ini get kan. Sorry. Nah, ini kita ganti jadi get. Nah, sama. Coba kita Budi S sama NIM-nya 99. Kita simpan. Nah, bedanya get sama post tadi ada di sini. Kalau post tadi itu kan dia langsung dikirimkan ke sini. Nah, kalau get itu dia ditampung dulu di URL baru di outputkan. Nah, ini ditampung di URL dulu. Nama Budi plus S dan NIM 99. Nah, itu bedanya post sama get. Tuh. Nah, misalkan kita ganti di sini karena dia kan menampung URL ya. Ini misalkan kita ganti Santi juga bisa lewat URL sini karena dia kan memang get kan dia menangkap dari URL, disimpan ke URL gitu. Misalkan 120. Nah, Santi 120. Nah, misalkan di sini kita ganti post nih. Post. Nah, dia undefined karena kan dia nggak menangkap ditampung di URL dulu. Nah, itu bedanya post sama get seperti itu. Nah, mungkin pada video kali ini sampai di sini saja. Nanti kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan tanya ke asisten laboratorium masing-masing. Terus kalian bisa explore lagi ke documentation PHP. Ada banyak, kalian bisa belajar function-function yang ada di PHP. Terus kalian bisa explore lebih lanjut. Kayak misalkan function buat string itu ada banyak, starlearn dan lain sebagainya. Atau untuk penggabungan itu juga bisa, kalian bisa explore sendiri dan bisa tanyakan ke asisten lab kalian. Oke, sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.